Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan menganalisis kasus mega korupsi yang terjadi pada Jiwasraya. Pertama-tama kita masuk dulu pada ringkasan kasusnya. Jadi PT Asuransi Jiwasraya ini bermula dari masalah keuangan sejak tahun 2024, di mana perusahaan mencatat insolvensi dan ekuitas negatif karena cadangan yang tidak memadai. Situasi ini pun semakin memburuk pada tahun 2007, sehingga memaksa BPK memberikan opini disclaimer atas laporan keuangannya. Defisit terus membengkak hingga mencapai 6,3 triliun rupiah pada tahun 2009. Puncak masalahnya terjadi pada 2018 ketika Jiwasraya resmi mengumumkan ketidakmampuan membayar klaim polis JS Saving Plan. Penyelidikan lebih lanjut pada tahun 2019 mengungkap adanya praktik mega korupsi dengan modus manipulasi perdagangan saham perusahaan berfundamental buruk menggunakan dana investasi perusahaan. Masuk ke analisis pertama, yaitu pelanggaran etika. Yang pertama yaitu adanya etika akuntansi keuangan. Terjadi manipulasi, misstatement, dan misclarification yang sistematis sejak tahun 2004. Jiwasraya mencatat cadangan yang lebih kecil dari seharusnya atau under reserving untuk menutupi kondisi insolvensi atau gagal bayarnya. Yang kedua yaitu etika audit. BPK memberikan opini disclaimer pada laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 yang menandakan adanya ketidakpastian informasi cadangan yang serius. Masalah fundamental perusahaan tidak terselesaikan dan praktik manipulasi investasi terus berlanjut hingga 2018. Terakhir yaitu etika bisnis dan CSR. Tindakan mega korupsi dan salah kelola berujung pada gagal bayar klaim polis JS Saving Plan pada tahun 2018. Ini merupakan pelanggaran besar terhadap janji atau kontrak asuransi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang menimbulkan dampak kerugian finansial dan kepercayaan yang luas di masyarakat. Nah, adapun dampak atas terjadinya kasus ini itu pertama yang pasti merugikan investor dan pemegang polis. Sebagai BUMN atau persero, pemegang saham utamanya Jiwasraya itu adalah negara atau pemerintah yang secara langsung menderita kerugian finansial negara sebesar 16 triliun rupiah. Meskipun akhirnya ada program restrukturisasi yang mengalihkan sebagian besar polis ke IFG Life, proses ini menimbulkan ketidakpastian finansial, trauma psikologis, dan kerugian bagi yang menolak atau tidak mengikuti restrukturisasi. Kedua itu bagi negara. Nah, negara jelas ya menanggung kerugian finansial langsung sebesar 16 triliun. Di luar aspek finansial juga kasus ini tuh merusak reputasi tata kelola BUMN dan menyoroti kelemahan serius dalam mekanisme pengawasan internal maupun eksternal pemerintahan. Pemerintah juga harus mengeluarkan sumber daya politik dan finansial yang besar untuk melakukan penyelamatan melalui restrukturisasi, membayar biaya hukum, dan memperbaiki citra sektor keuangan. Dan terakhir itu bagi citra profesi dan akuntan dan audit. Kasus Jiwasraya itu sangat merusak citra dan kredibilitas profesi akuntan publik dan auditor. Ini karena kegagalan laporan auditnya dalam mendeteksi dan melaporkan manipulasi keuangan yang terjadi selama bertahun-tahun yang akhirnya berujung pada opini disclaimer BPK 2006-2007 dan ledakan kasus korupsi menimbulkan krisis kepercayaan. Selanjutnya masuk pada pelajaran praktis untuk profesi akuntan dan rekomendasi. Pertama itu kita melakukan penegasan etika dan integritas karena kasus ini itu menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan dan pencatatan laba semu selama bertahun-tahun yang melibatkan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Juga dipertanyakan kualitas audit dan skeptisme profesional. Hal ini menimbulkan skeptisisme profesional. Dalam kasus Jiwasraya ini adanya indikasi kekurangan pencadangan premium defisiensi yang tidak diakui secara memadai yang merupakan pelanggaran SAK. Juga ada pun rekomendasi untuk profesi akuntan. Kasus Jiwasraya ini menjadi titik balik untuk perbaikan dan penggugatan profesi akuntan di Indonesia, penguatan profesi akuntan Indonesia sehingga perlu
dilakukannya penguatan regulasi dan pengawasan internal, peningkatan peran akuntan publik, dan sanksi yang tegas dan transparansi. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup, refleksi singkatnya dari kasus Jiwasraya ini adalah cerminan dari kegagalan kolektif yang berakar pada keserakahan dan hilangnya integritas di tingkat manajemen dan pihak-pihak yang seharusnya mengawasi. Uang yang diperoleh melalui jalan pintas seperti manipulasi laporan keuangan atau investasi berisiko tinggi demi laba semu pada akhirnya akan membawa kerugian yang lebih besar. Integritas adalah aset terpenting seorang profesional. Ketika akuntan, auditor, dan pengawas mengorbankan kejujuran demi kepentingan sesaat atau tekanan dari atasan, yang menjadi korban adalah kepercayaan publik dan masa depan ribuan pemegang polis yang menaruh harapan pada perusahaan. Pesan moralnya pada kasus ini yaitu jangan pernah menukar kebenaran dengan memudahkan kemudahan atau keuntungan jangka pendek, karena biaya untuk memulihkan kepercayaan jauh lebih mahal daripada kerugian finansial yang ditutup-tutupi. Mungkin sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. See you next time.